Sekarang kita bahas tentang PC server. Jadi, dalam suatu jaringan kerja komputer, di sini ada beberapa komputer yang dihubungkan satu dengan lainnya. Sehingga komputer-komputer ini bisa saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya, misalnya dalam bentuk tukar-menukar data atau informasi. Dalam suatu jaringan kerja komputer ini, biasanya ada satu buah komputer yang digunakan sebagai induk yang bertugas untuk melayani komputer-komputer yang ada di dalam jaringan itu. Komputer yang bertugas untuk melayani komputer-komputer yang ada pada jaringan itu dikenal dengan nama komputer server. Serve artinya melayani, server artinya pelayan. Sehingga kalau di sini dia disebut komputer server, artinya komputer yang bertugas untuk melayani komputer-komputer lain yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri. Komputer yang meminta layanan atau yang membutuhkan layanan ini dikenal dengan nama client. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan client. Ada PC, komputer jenis PC, yang memang didesain khusus untuk difungsikan sebagai server. Jadi, jelas di sini, PC server ini berbeda dengan jenis PC lainnya, misalnya PC desktop maupun PC laptop. PC server ini tentu memiliki fitur-fitur teknologi yang dibutuhkan untuk server. Dan biasanya kemampuan dari PC server ini lebih tinggi dibandingkan PC desktop maupun PC laptop. Sebagai suatu contoh fitur teknologi yang ada pada komputer server namun tidak dimiliki oleh komputer desktop maupun laptop. Begini ceritanya, kalau kita melihat PC desktop atau PC laptop, biasanya di dalamnya hanya ada satu prosesor. Dalam PC server tidaklah demikian. Jadi ada yang memang didesain hanya memiliki satu prosesor. Ada pula yang didesain memiliki 2 buah prosesor, 3 prosesor, 4 prosesor, bahkan ada yang didesain memiliki 8 prosesor. Komputer server yang memiliki satu buah prosesor itu dikenal dengan nama PC server berkonfigurasi single prosesor. Apabila memiliki 2 buah prosesor, biasanya disebut dengan nama komputer server yang memiliki konfigurasi dual prosesor. Jika itu ada 3 prosesor di dalamnya, maka dia disebut PC server yang memiliki konfigurasi triple prosesor. Jika 4 disebut quad prosesor, dan kalau 8 disebut octoprosesor atau octa prosesor. Patut diketahui di sini sekilas sebagai suatu informasi, pada komputer-komputer yang berkonfigurasi single prosesor, misalnya pada PC desktop atau PC laptop, atau PC server yang berkonfigurasi single prosesor, itu memiliki sekumpulan memori yang dikenal dengan nama RAM. Orang umum mengatakannya RAM. Ini sebetulnya memori utama sebutannya secara ilmiah. Ada sekelompok memori utama yang digunakan untuk satu prosesor itu. Apabila sebuah komputer PC server misalnya, dia berkonfigurasi dual prosesor, maka di sini ada 2 blok. Ada 2 kumpulan memori utama, di mana satu blok kumpulan memori utama ini untuk prosesor yang satu, sedangkan blok yang lain untuk prosesor satunya. Jadi di sini setiap prosesor memiliki dukungan sekelompok memori tertentu. Sama halnya kalau dia triple prosesor, maka setiap prosesor itu akan memiliki dukungan sekumpulan memori utama tertentu. Sehingga di sini
ada 3 blok memori utama yang masing-masing blok itu mendukung untuk satu prosesor. Sama halnya dengan yang quad prosesor seperti itu, juga yang octo atau octa prosesor juga begitu. Jadi kalau di situ octa prosesor misalnya ada 8 prosesor di situ, maka di situ akan ada 8 blok memori utama. Masing-masing blok ini mendukung untuk satu prosesor. Nah, itu salah satu kelebihan dari PC server. Patut diingat di sini bahwa prosesor itu berada dalam satu PC. Kadang-kadang misalnya yang dual prosesor, triple prosesor, quad prosesor dalam satu motherboard. Begitu juga yang octa prosesor. Nah, kita kadangkala temukan sebuah jaringan komputer, biasanya ini ada di sekolah-sekolah begitu, ada satu komputer yang dia difungsikan sebagai server, namun ini bukan PC server, yaitu PC desktop yang difungsikan sebagai server. Jika demikian, tidaklah bisa dikatakan bahwa PC tersebut golongan dari PC server. Tidak. Sebut saja PC desktop yang difungsikan sebagai server. Kalau PC server itu memiliki ciri khusus. Prosesornya itu berbeda dengan prosesornya untuk PC desktop maupun untuk PC laptop. Contoh prosesor yang khusus didesain untuk PC server, misalnya yang produksi daripada Intel, dikenal dengan nama Xeon. Nama lengkapnya Intel Xeon. Sedangkan produksi AMD itu dikenal dengan nama Opteron. Nama lengkapnya adalah AMD Opteron. Apakah hanya itu saja? Enggak, sebetulnya masih banyak nama-nama atau prosesor-prosesor yang khusus didesain untuk PC server. Tidak saya sebutkan di sini. Pada sesi berikutnya akan kita bahas mengenai jenis-jenis prosesor yang khusus dirancang untuk server. Sekian dulu bahasan sekilas mengenai PC server. Bahasan yang lebih rinci atau yang lebih detail akan kita bahas pada sesi-sesi yang lain.